Sebelum kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan, mari berdoa. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan berita firman. Roh Kudus-Mu kiranya yang akan turut hadir dalam persekutuan ibadah kami di pagi hari ini, memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami mengaku ketika kami hanya mengandalkan kekuatan ataupun kepintaran kami sebagai manusia, maka kami akan gagal untuk mengerti, memahami, bahkan menerjemahkan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah hamba dapat berkata-kata hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Kita akan membaca berbalasan bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat-ayat yang bertanda ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa Alkitab membacakan ayat-ayat yang benar. 1 Korintus pasal 9 ayat pertama hingga ayat 18 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop hak dan kewajiban rasul. Bunyinya sebagai berikut. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Kalau andai kata
sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia terus berubah. Tidak ada satupun yang tidak berubah, termasuk perilaku hidup bermasyarakat dan bergereja. Nah, hal ini disebabkan oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, sehingga banyak mempengaruhi sifat dan karakter orang percaya yang hidup di masa ini. Nah, contoh, kalau di tahun-tahun yang lampau, kalau orang dengar cerita dari orang-orang tua kita dulu, banyak di antara mereka yang mengabdikan diri melayani, apakah itu di jemaat ataupun di masyarakat, tetapi mereka tidak diberikan upah. Ya, memang berbeda dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak di antara saya dan saudara-saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengabdikan diri, apakah itu di jemaat atau di masyarakat. Orang telah menerima upah atau orang dihargai secara materi, tetapi masih banyak juga yang menuntut ini, itu, dan lain sebagainya. Banyak yang telah diberikan upah tetapi lupa menjalankan apa yang menjadi kewajiban, lebih terfokus kepada apa yang menjadi haknya kita. Ketika orang bekerja, ya orang ini berarti orang mesti dihargai. Ya, memang tidak ada salahnya saudara-saudara ketika orang bekerja dan orang menuntut apa yang menjadi hak kita. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, banyak orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini kurang terfokus kepada upah-upah dan upah, sehingga tidak lagi dengan sepenuh hati menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Ya, apalagi dalam persekutuan kita sebagai gereja. Ya, tidak dapat dipungkiri, orang semua ini yang diberikan tugas-tugas khusus untuk melayani, apakah itu pendeta, guru agama, vikaris pendeta, diakon ataupun penatua, bahkan juga orang yang diberikan tanggung jawab melayani, orang senyanak sepenuh hati, orang senyanak benar-benar memberitakan kabar sukacita. Kadang-kadang orang menjadikan pelayanan ini sebagai batu loncatan. Terkadang orang rela menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal firman Tuhan yang selalu orang baca, orang dengar, selalu mengingatkan agar supaya orang mau melayani Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang orang alami, orang jangan pernah merasa takut dan khawatir. Karena ketika orang melayani, orang pencapaiannya akan menjadi sia-sia. Nah, itu yang dicatat dalam Alkitab. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan juga akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Yang terpenting di sini adalah ya orang benar-benar dulu memberikan diri untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan talenta bagi orang sebagai pribadi-pribadi, berarti orang harus memanfaatkan setiap talenta dan karunia sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita diberkati, berarti orang harus memberkati orang lain. Jangan kehidupan yang orang jalani hanya menjadi batu sandungan.
bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kita pun terus terpanggil untuk mengintrospeksi diri. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara-saudara. Orang masih berada dalam suasana perayaan Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus dapat mengubah segala sesuatu. Orang telah dimenangkan, orang telah menikmati anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Tuhan sudah lebih dulu melayani saudara-saudara. Karena itu, mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian Alkitab yang kita baca di saat ini menegaskan bagaimana sikap dari seorang Rasul Paulus. Ia berkarya untuk Tuhan sekalipun banyak orang yang berbicara tentang dirinya. Ada yang mengatakan bahwa ia bukanlah rasul. Ia mencari keuntungan di dalam pelayanan yang ia lakukan. Bahkan ada yang mengusulkan kepada jemaat yang berada di Korintus bahwa dirinya adalah seorang pengacau. Jadi orang masih ingat-ingat apa yang dilakukan oleh Paulus di masa yang lalu. Namun semua tuduhan itu tidak mempengaruhi diri Paulus untuk terus berkarya bagi Tuhan. Paulus menegaskan bahwa ia adalah seorang rasul. Ia adalah orang bebas. Ia telah melihat Yesus dan ia telah melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Sekalipun orang lain tidak mengakui kerasulan dan statusnya, iman dan pekerjaannya, tetapi ia tidak pernah mau kehilangan iman dan tidak kehilangan semangat untuk terus berkarya bagi Tuhan. Bahkan ia membuktikan bahwa berdirinya jemaat di Korintus adalah hasil pekerjaannya. Nah, ini hal yang luar biasa yang perlu kita teladani dari seorang Paulus. Walaupun banyak orang yang bilang, oh Paulus begini begitu dan lain sebagainya, tetapi dia tidak terpengaruh. Hal-hal seperti itu tidak menjadi penghalang baginya untuk melayani Tuhan. Ya, memang sungguh sangat berbeda dengan orang yang hidup di zaman now. Ketika orang menjalankan tugas pelayanan, ketika ada orang yang bilang, oh ini Pak Persus begini begitu. Nah, terkadang orang mulai ada rasa tersinggung, ada yang merajuk. Oh, kita seniman mau menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan, kira gampang mau melayani anggota jemaat. Ya, orang harus menyadari saudara-saudara bahwa memang tidak semua orang bisa menerima keberadaan kita. Ketika orang memberitakan Injil, tidak semua orang bisa menerima apa yang orang sampaikan. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya memiliki pendirian ketika saya berjalan di jalan yang benar, walaupun banyak orang yang bilang ini itu, tetapi kalau saya rasa saya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya mengapa tidak? Mengapa saya harus terpengaruh dengan omongan-omongan yang seperti itu? Ya, memang tidak mudah ketika orang menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan. Terkadang orang telah berusaha memberikan yang terbaik untuk jemaat, tetapi masih banyak juga yang mengkritik orang. Tetapi jadikanlah itu sebagai semangat bagi orang untuk terus melayani. Ketika orang ada kritikan-kritikan, ya orang sadar diri saja bahwa orang adalah orang yang lemah. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka kalau misalnya ada masukan-masukan dari jemaat. Oh, pendeta kok mesti begini begitu, atau pendeta kok so salah. Ya, kalau kritikan yang membangun itu tidak masalah daripada jemaat cerita-cerita di belakang. Toh lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Karena itu gunakan hikmat yang di
diberikan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini kita dapat melihat sebagai pembelaan Paulus juga berbicara tentang hak-haknya, bahwa ia mempunyai hak untuk makan dan minum. Nah, hal ini berarti bahwa Paulus berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari pelayanan yang ia lakukan. Nah, karena hal-hal ini sudah diatur dalam hukum Taurat. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberengus mulut lembu yang sedang mengirit. Hewan yang sedang bekerja haruslah menerima makanan yang cukup untuk memelihara kekuatan dan kesehatannya. Nah, gambaran ini merujuk pada perlakuan seharusnya kepada seorang pekerja, kepada seorang pelayan, di mana seorang pembaca harus membaca dalam pengharapan dan pengiring harus mengiring dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Nah, sewajarnya lah seorang pekerja mendapat bagian dari apa yang ia kerjakan. Ya, tidak ada salahnya jika pelayan yang menabur benih menuai dari ketika orang menikmati upah dalam pelayanan yang dikerjakan. Tetapi seperti yang telah saya sampaikan tadi, jangan orang kurang menuntut apa yang menjadi haknya orang. Tetapi yang paling terpenting di sini adalah orang pertama kali fokus dulu untuk melayani. Jangan orang takut dan khawatir ketika orang melayani Tuhan. Ya, bagi Paulus hal ini bukan berlebih-lebihan jika dapat menikmati hasil dari pelayanan kasih dari jemaat. Namun Paulus dan teman-temannya, kalau orang baca dalam bagian firman Tuhan di saat ini, tidak menggunakan hak itu. Paulus lebih melihat pada keleluasaan untuk memberitakan Injil. Jangan karena masalah hak lalu melupakan kewajiban. Sosok pelayan yang sejati adalah mendahulukan kewajiban, tugas dan pelayanan daripada hak. Nah, Paulus tidak bermegah diri karena pelayanan dan pemberitaan Injil yang ia lakukan, tetapi ia bermegah dalam kelemahannya yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian, memberitakan kabar Injil, memberitakan kabar sukacita bagi jemaat yang berada di Korintus. Karena itu sebagai seorang rasul yang melayani, Paulus hidup di dalam integritas, bahwa sebagai seorang pemberita Injil dalam perkataan dan perbuatan haruslah berjalan bersama. Artinya jangan cuma tahu deh jago bicara, tetapi juga mesti lebih dulu mengajarkan apa yang disampaikan kepada orang lain itu yang akan dilakukan. Karena banyak kali terjadi orang-orang yang seharusnya menjadi contoh dan teladan, tetapi justru kita yang melakukan hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Paulus mengingatkan dalam bagian firman Tuhan saat ini, jangan cuma jago bicara, jangan cuma banyak yang tahu tentang firman Tuhan, tetapi di dalam kehidupan yang dijalani orang juga harus mempraktekkan hal-hal yang demikian. Ya, sebagaimana orang sebagai orang tua, orang kasih belajar orang pe anak-anak di rumah supaya orang hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya orang kasih belajar pada orang rajin beribadah, maka kalau orang sendiri malas beribadah, apa yang akan terjadi? Karena itu apa yang orang sampaikan ke anak-anak, ya terlebih dulu orang sebagai orang tua melakukan hal yang demikian. Jangan cuma banyak bicara, tetapi yang harus orang lakukan adalah orang benar-benar dahulu melakukan apa yang
dan ketetapan Tuhan untuk diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Dan Rasul Paulus katakan bahwa memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Jangan ada paksaan, atau jangan karena ada motivasi baru orang memberitakan Injil. Bagian firman Tuhan di saat ini mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu berarti memberitakan Injil tidak akan pernah selesai, tidak akan ada habis waktunya, dan akan dilakukan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Dan yang paling indah adalah ketika Rasul Paulus melihat bahwa panggilan itu adalah panggilan yang mulia. Jadi bersyukur bagi orang yang diberikan tugas khusus untuk melayani. Tuhan mempercayakan kita untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bukan berarti cuma orang pendeta, diaken penatua yang ada tugas pelayanan. Tetapi orang juga semua sebagai hamba-hamba Tuhan, orang terpanggil untuk turut ambil bagian melayani Tuhan, menjalankan apa yang menjadi 3 tritugas gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Mengabarkan Injil adalah upahku. Demikianlah yang menjadi tema mingguan kita sebagai warga Geming di sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan ini adalah tugas kita semua. Ini adalah panggilan bagi kita sebagai orang percaya. Mengabarkan Injil bukan hanya tugas dari pendeta atau orang pelayan khusus, tetapi mengabarkan Injil adalah tugas kita bersama. Karena itu, mari kita minta hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya orang ini dimampukan untuk memaknai kesempatan hidup yang diberikan. Jangan cuma sekedar yang tertinjo so menjalani itu kehidupan. Karena yang paling terpenting dalam hidup ini bukan berapa lamanya orang hidup dan berkarya, tetapi selama hidup apa yang orang bikin, selama hidup apa yang orang kerjakan. Keteladanan Paulus dalam bacaan firman Tuhan di saat ini memberikan motivasi bagi kita bahwa memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Tidak ada yang terkecuali. Orang semua yang adalah hamba-hamba Tuhan, marilah orang mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Muliakan Tuhan dengan talenta yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk Dia, kemuliaan itu dapat dinyatakan. Jangan orang hitung-hitungan ketika orang melayani Tuhan. Jangan orang memperhitungkan setiap apapun yang orang berikan. Karena terkadang orang manusia, ya, banyak kali hitung-hitungan. Oh, kita kok so turut ambil bagian, misalnya melayani di kolom, melayani di jemaat. Oh, kita so banyak memberikan sumbangan di gereja. Tiap do Tuhan nyandak kasih apa yang orang minta. Ya, memang semua butuh proses, saudara-saudara. Jangan orang suka minta hari ini, 2 jam kemudian langsung ada apa yang orang minta. Ya, semua butuh proses. Dan Tuhan tahu apa yang orang butuhkan. Tuhan tidak memberikan apa yang orang inginkan, tetapi Tuhan memberikan apa yang orang butuhkan ketika menjalani kehidupan. Karena itu orang juga manusia harus tahu diri. Orang juga harus memakai hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan tuh pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Orang harus tahu membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Karena kalau berbicara keinginan, itu tidak akan pernah habis. Apalagi orang sebagai manusia, ketika orang keinginan yang satu terpenuhi, muncul lagi keinginan yang baru. Nah, biarlah orang semua sebagai orang-orang yang mengaku sungguh percaya kepada Tuhan akan terus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan,
dan biarlah kehidupan yang kita jalani dapat menjadi berkat. Apakah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat maupun bermasyarakat. Marilah orang hidup saling mengasihi, saling menopang. Dukunglah mereka yang menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Biarlah kerjasama yang baik akan selalu terjalin agar program-program pelayanan yang direncanakan itu dapat terlaksana dan semuanya itu kita persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.